Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu menganalisis pasar konsumen. Saya, nama Fitra Adi Sutrisno, kelas manajemen 19I, NIM 1091, akan menjabarkan tentang memahami pelanggan dan perilaku konsumen. Yang pertama, memahami pelanggan. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Memahami pelanggan memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Desebrianti Lutfia dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, sosial, dan pribadi. Faktor budaya termasuk di dalamnya kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Faktor sosial, kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status ekonomi konsumen. Faktor pribadi ada usia, tahap, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Proses psikolog merupakan kunci, merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen. Oleh sekelompok proses psikologis ini digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu, menghasilkan proses pengambilan keputusan akhir pembelian. Rangsangan pemasaran meliputi produk dan jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Nah, rangsangan lainnya itu meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Psikologi konsumen meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, serta karakteristik konsumen meliputi budaya, sosial, pribadi. Proses keputusan pembelian ini harus dijalankan melalui pengenalan masalah, pencarian informasi, serta menghasilkan keputusan pembelian seperti pilihan produk, merek, penyalur, jumlah pembelian, waktu, metode, dan pembayarannya. Terima kasih. Saya Melia Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan persepsi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Freud, teori Maslow, dan teori Herzberg. Motivasi menurut teori Maslow yaitu seperti piramid, dan dalam piramid tersebut ada 5 bagian. Yang paling dasar yaitu kebutuhan psikologis, lalu meningkat ke kebutuhan keamanan, lalu meningkat ke kebutuhan sosial, lalu meningkat ke kebutuhan penghargaan diri, dan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen terdiri dari 1. Atensi selektif, proses menyortir sebagai besar rangsangan. 2. Distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. 3. Retensi selektif, mengingat atensi selektif, proses menyortir sebagai besar rangsangan. Yang kedua, distorsi selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Ketiga, retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Keempat, persepsi bawah sadar. Sekian dan terima kasih. Nama saya Lala Fraselia Suganda Putri dari kelas MN19I, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 1941 6261 2011 89.
Saya di sini akan membawakan tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi dorongan atau motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Pendekatan populer dari pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, teori pengkondisian klasik. Yang kedua, teori pengkondisian instrumental atau operan. Yang ketiga, teori pembelajaran melalui pengamatan. Selanjutnya ada tentang memori. Memori adalah penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek, temporer dan terbatas, jangka panjang, atau permanen dan tak terbatas. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan node merek. Saya Rifera Witusada, saya akan menjelaskan apa itu proses pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen itu ada proses dan langkah-langkahnya. Saya akan menjelaskan prosesnya, itu ada 5 tahap, yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapinya. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Lalu dilanjut ke pencarian informasi. Lalu ke evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Setelah itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pribadi. Keputusan pribadi itu ke sikap orang lain, lalu ke faktornya situasional yang tidak diantisipasi, lalu ke nilai untuk membeli, dan evaluasi alternatifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pasca pembelian dalam konsumen. Itu dipilih dari produknya dulu. Lalu setelah itu, kita harus bisa menyingkirkan produk untuk sementara, lalu menyingkirkan produk untuk selamanya, dan mempertahankan produknya. Dalam menyingkirkan produk untuk sementara, kita harus menyewakan produknya dulu, lalu meminjamkan produknya. Dalam mempertahankan produk, kita harus menggunakan produk untuk melayani tujuan evaluasi awal, mengubah produk untuk melayani tujuan baru, lalu menyimpan produknya. Setelah itu, menyingkirkan produk untuk selamanya. Dalam menyingkirkan produk untuk selamanya ini, kita harus memberi produk kepada orang lain untuk dijual kembali, terus menukarkan produknya untuk digunakan, menjual produk itu langsung kepada konsumennya, lalu membuang produknya. Dalam menjual produk itu, kita harus menjual kepada konsumen, lalu melalui perantara dan kepada perantaranya.